Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Maidia Putri. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi yang mungkin juga solusi dari teman-teman yang memiliki keinginan untuk mendapatkan data pasar modal secara free, kemudian lengkap, komplit, apapun yang teman-teman butuhkan. Mulai dari data keuangan perusahaan, kemudian data perdagangan pasar modalnya atau sahamnya ya, kemudian data tentang daftar perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, indeks saham. Nah, itu semuanya teman-teman sudah disediakan Bursa Efek Indonesia. Nah, saya akan bercerita di video kali ini itu tentang digital statistik, teman-teman. Nah, ada yang sudah tahu dengan digital statistiknya publikasi Bursa Efek Indonesia? Kalau belum, saya akan kasih bocoran nih, pusat data yang secara free teman-teman bisa dapatkan di Bursa Efek Indonesia, dan semuanya insya Allah komplit deh, mulai dari ya itu tadi ya, keuangan sampai ke perdagangannya. Nah teman-teman, digital statistik ini termasuk yang fitur baru sekitar 2 tahunan di Bursa Efek Indonesia, dan skala untuk penerbitan datanya itu mulai dari bulanan, ada triwulan sampai tahunan. Nah, di video sebelumnya tuh banyak yang bertanya, bagaimana caranya Kak ingin mengetahui pergerakan hariannya saham di Bursa Efek Indonesia. Kemudian bagaimana Kak cara mengetahui pergerakan harian indeksnya. Nah, kalau harian kan berarti datanya lebih detail ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya kita akan mencoba untuk menelusuri ya informasi apa saja yang ada di digital statistik, kemudian untuk skalanya itu di tahun berapa aja kita bisa tracking gitu ya. Nah teman-teman, untuk perdagangan saham sebenarnya di sini sudah ada yang namanya fitur ya tradingnya, apakah itu sifatnya berdasarkan investor ya, kemudian perdagangan saham berdasarkan pasarnya, berdasarkan sekuritasnya, berdasarkan industrinya, itu semuanya sudah direcord oleh Bursa Efek Indonesia. Kali ini saya akan berbagi satu saja dari sekian banyak yang bisa kita yang bisa kita telusuri di sini, yaitunya tentang financial report and ratio of listed companies ya. Jadi di sini teman-teman saya akan berbagi informasi, kemudian di bagian finansial ini juga akan ada beberapa sub informasi yang kita bisa dapatkan. Nah, diantaranya ada yang financial data and ratio itu untuk setiap perusahaan, ada juga yang summary financial ratio by industry. Nah, jadi kalau kita bicara tentang rasio keuangan, kadang-kala kita butuh nih teman-teman, berapa sih rata-rata industri untuk A, B, C gitu kan? Rasionya bagaimana, cara menghitungnya bagaimana, cara kita menentukan langsung gitu dengan angka yang valid. Nah, biasanya nih kita butuh data per industrinya. Jadi ya kita bisa tracking nih di Bursa Efek Indonesia bagian summary financial ratio by industry. Nah, ini saya akan klik coba di bagian satu dulu, financial data and ratio. Teman-teman bisa juga untuk mengunduh dokumen yang ditampilkan ini secara offline, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian teman-teman berdasarkan ya klasifikasi industri terbaru dari Bursa Efek, maka industri itu digolongkan ya berdasarkan sektor ya, sub industri, kemudian ada kodenya. Nah, jadi teman-teman boleh nih update lagi informasi tentang pengklasifikasian sektor dan subsektor perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau mencari berapa sih per industrinya, nah berapa nanti rasio-rasio berkaitan dengan keuangan perusahaan, itu teman-teman bisa unduh. Kita coba ya, kita unduh. Teman-teman mau cari apa, mau terapkan filternya, kita coba filternya di 2022 ya. Kalau misalnya yang paling update harusnya di Desember 22 juga udah ada datanya. Kita coba terapkan ya, ada nggak? Oke, sudah ada. Kita coba unduh ya teman-teman. Kira-kira kita belajar apa sih di sini gitu. Kita coba PDF ya, karena dia ada 2 versi, bisa Excel dan bisa PDF. Nah, teman-teman, penting juga ya kita mengetahui digital statistik ini, karena semua data publikasi itu lebih lengkap juga di sana dibandingkan dengan statistik perusahaan, ringkasan perusahaan gitu ya, kemudian statistik
perdagangan saham. Nah, itu juga lebih terorganisir gitu ya. Nah, teman-teman bisa nih mendapatkan data itu dengan mudah dan bisa dilakukan secara mandiri. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya, apa informasi yang ada di sini. Nah, di financial data ratio kalau kita coba perhatikan teman-teman. Nah, kita coba zoom ya, kita apa? Ada industri yang bisa teman-teman olah atau pelajari sesuai dengan kebutuhan penelitian juga bisa. Ini teman-teman, kita update-nya di bulan Desember ya. Kemudian ada beberapa item ya terkait dengan perdagangan sahamnya. Kemudian ada juga berkaitan dengan rasio-rasionya teman-teman. Nah, ini gampang sekali teman-teman bisa update yang per Desember. Apalagi kalau di statistik perusahaan itu kan data yang direcord cuma sampai September ya 2000 atau 3 kuartalan, yang Desembernya belum gitu. Nah, ini di data statistik digitalnya itu kita bisa dapat yang per Desembernya teman-teman, atau bahkan per bulannya juga bisa, per triwulan juga bisa, karena tadi ada skalanya teman-teman. Jadi gampang, mau teman-teman mau cari EPS-nya, mau cari book value-nya, mau cari PER-nya, price to book value-nya ya, debt to equity ratio. Nah, itu gampang teman-teman bisa langsung olah dari digital statistiknya. Nah, satu lagi saya akan coba yang versi Excel ya. Kalau di Excel kita lebih gampang lagi karena di situ kita bisa mengolah atau memfilter mana yang kita butuhkan datanya. Coba nih, saya mau misalnya ya teman-teman mau hanya perusahaan yang bergerak di bidang perbankan saja yang teman-teman mau ambil datanya. Nanti kita bisa filter langsung di sini. Kita coba masuk ke Excel-nya ya. Oke, kita coba kita enable editing. Nah, di sini teman-teman itu akan lebih terlihat jelas ya, karena kita bisa dikerja langsung di sheet-nya. Nah, di sini ada book value, ada berapa nih EPS ya, PER, price to book value, debt to equity ratio, ROA, ROE, NPM. Nah, ini rasio-rasio yang di record oleh financial data dan rasio di digital statistik. Nah, ini ada berapa nih teman-teman? Ayo kita telusuri yuk sampai berapa nih adanya. Berapa sekarang perusahaan yang ada di Bursa Efek per Desember 2022. Kita coba cek. Wah, sini banyak ya teman-teman, mulai dari industri, subsektornya, kodenya, itu teman-teman bisa cek. Wow, 809 perusahaan yang terbagi dalam subsektor dan industri yang berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman, ya kalau kita perhatikan ya, di sini ada yang namanya kolom sektor dan industri. Nah, sektor ini biasanya dikelompokkan kepada 9 atau 10 jenis sektor yang di dalamnya nanti akan dibagi lagi subsektornya, kemudian subindustri atau namanya itu ya. Ada kode-kodenya teman-teman. Jadi kalau kita filter di sini ya, kalau teman-teman mau filter itu banyak, teman-teman bisa olah data yang lebih aktual lagi. Kemudian kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita, teman-teman. Saya maunya di bidang perbankan saja atau finance. Kita coba cek ya. Nah, ini semuanya ada ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa sektor nih? Oh, banyak. 9, 10, 11 ya yang bisa kita klasifikasikan berdasarkan sektor. Kita mau finance nih teman-teman. Kalau kita mau finance ya kita uncentang dulu semuanya, kita financial saja. Nanti di kolomnya, nah ini sudah semuanya di kolom finance ya, financial, jadi semuanya adalah sektor keuangan. Nah, di sektor keuangan teman-teman itu ada yang namanya subindustri gitu ya. Kalau subindustri berarti kita ngomonginnya di keuangan itu apa saja sih jenis-jenis perusahaan yang bergerak di sektor keuangan atau yang berbisnis sektor keuangan. Maka ada sana financing ya, consumer financing, ada yang bank, teman-teman boleh filter lagi nih. Ternyata ada banyak juga teman-teman di bidang keuangan, ada reassurance, life assurance, investment management, kemudian investment banking and brokerage, general insurance dan lainnya. Nah, kita mau nih yang sifatnya perbankan misalnya, ya udah kita tinggal uncentang semuanya, kita centang yang bank saja, maka dia nanti akan muncul yang bank saja. Nah, kita mau tahu nih berapa sih jumlah bank yang terdaftar di Bursa Efek saat ini gitu ya, atau per Desember 2020 ya teman-teman, coba cek aja teman-teman, jumlahkan semuanya. Kita coba jumlahkan ya.
Ini semuanya adalah perbankan yang campur bank syariah dengan bank konvens. Teman-teman bisa cek juga di publikasi saya sebelumnya ya, di video daftar perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ada 46 bank yang terdaftar dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan arti kata itu saham seharusnya bisa diperjualbelikan gitu ya, atau sudah tercatat di papan perdagangan. Nah, untuk mencapai ini ya teman-teman satu klik aja, apa tadi, yaitu digital statistik di bidang financial data dan rasio. Oke teman-teman, demikian informasi saya hari ini. Semoga dengan informasi ini, video ini, teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga, dan boleh share juga ke yang lainnya, dan sangat bisa sekali untuk dijadikan sebagai bahan pendukung pembuatan proposal skripsinya. Nah, jadi untuk pembagian subsektor jangan ini lagi ya, jangan zaman dulu lagi ya, kita update ke zaman sekarang dengan mengacu kepada industri classification atau IDX IC yang sudah saya share di video sebelumnya. Ya, silakan ditonton. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you on next video. Dadah.